Film dibuka dengan memperlihatkan aktivitas normal di sebuah bandara di negara Korea. Di sana terdapat seorang pria bernama Ryu yang sedang iseng menanyakan penerbangan pesawat rute mana yang membawa banyak penumpang. Hal ini membuat mbak-mbak resepsionis tidak memberitahu dengan alasan demi keamanan penerbangan. Mendengar hal tersebut, Ryu mulai terlihat kesal dengan layanan resepsionis. Saat sedang dalam antrian pengecekan tiket, di tempat yang berbeda terlihat ayah dan anak bernama Park dan Ming. Kebetulan anak perempuannya kebelet ingin ke toilet. Lantaran antrian panjang, dia tidak tahan lalu pergi ke toilet pria. Dari sanalah Min melihat pria bernama Ryu yang sedang menahan kesakitan. Tidak diam begitu saja, Ryu mencoba menghampirinya. Bahkan ia terus membuntutinya saat si anak bersama sang ayah. Ryu takut dan penasaran apakah anak tersebut menceritakan hal yang baru saja dia lihat. Nampaknya sih Min masa bodoh amat dengan apa yang dia lihat. Di lain tempat ada seorang kepala detektif, sebut saja Sersan Lee. Beberapa hari yang lalu anak buahnya mendapat info laporan teror. Hal ini baru mereka sampaikan ke atasan lantaran anak buahnya beranggapan mungkin terornya hanya teror hisapan jempol belaka. Tidak lama setelah itu istrinya menelpon memberitahu dirinya akan berlibur secara mendadak bersama rombongan ibu-ibu arisan. Entah mengapa tiba-tiba hati Lee ingin sekali menyelidiki laporan tersebut. Lantas ia pergi ke sebuah lokasi di mana laporan tersebut berasal. Dari sinilah tempat yang dimaksud langsung mereka geledah. Di sisi lain penerbangan akan segera diberangkatkan. Para penumpang sudah siap untuk menaiki pesawat dan segera lepas landas. Dalam penggeledahan, awalnya tidak menemukan hal yang aneh. Namun tiba-tiba ada sebuah ruangan yang berisi mayat yang sudah melepuh. Dari sinilah olah TKP pun dilakukan dan kepolisian menemukan sebuah video di mana ada sekelompok tikus yang mati satu persatu setelah diberi serbuk. Setelah dalam ketinggian normal, Ryu pergi ke toilet bukannya untuk pipis dan boker. Malah ia mengeluarkan sesuatu dari dalam kulitnya. Dengan bantuan alat yang menyerupai pelatuk obat sesak napas, dengan perlahan menyemprotkan sesuatu ke sudut-sudut toilet. Rupanya Ryu kaget ternyata anak tersebut memiliki rute penerbangan yang sama dan membisikkan sesuatu. Beruntung dia tidak masuk ke toilet itu lantaran ada yang lebih kebelet pipis. Di lokasi penemuan mayat juga terdapat sebuah rekaman dari si pelaku yang sebelumnya dianggap hanya teror omong kosong yang menyebar ke seluruh awak media. Tak sengaja Park Ju juga melihat berita dan mencurigai wajahnya mirip orang tersebut. Dengan kejadian itu dia segera menghubungi istrinya, namun tidak dapat jawaban lalu dia mengecek ke sebuah penerbangan yang ternyata istrinya terbang menuju Hawaii. Yang kebetulan setelah melakukan pencarian pelaku teror, itu juga memiliki tujuan yang sama. Lantas Park Ju menuju kabin belakang untuk menunjukkan berita kepada pramugari bahwa yang sedang viral berada satu pesawat dengan mereka. Ditambah lagi anaknya juga bercerita bahwa kita akan mati di sini, kata Ryu. Dari ruang pilot ada sebuah laporan telepon yang memberitahu ada penumpang bernama Ryu yang akan meneror pesawat mereka. Dengan sigap sang pilot memanggil orang tersebut untuk diamankan. Namun hal tersebut sia-sia karena serbuk itu sudah tersebar melalui udara. Dan betul saja, satu persatu orang yang memiliki fisik lemah akan mati duluan. Dalam perkelahian tersebut tiba-tiba pesawat menukik tajam. Ternyata sang co-pilot ikut menjadi korban. Keadaan semakin kacau di saat pesawat meluncur dengan kecepatan tinggi menuju darat. Dengan sigap, Park Ju juga menuju ruang kendali dan berhasil mengatasinya. Yang usut punya usut, ternyata Park Ju adalah seorang mantan pilot terkenal yang dipecat dengan alasan yang belum kita ketahui. Namun naas, dalam kejadian tersebut Ryu ikut tewas. Atas insiden inilah pihak pemerintah turun tangan. Dari hasil penyelidikan, Ryu sendiri merupakan peneliti yang bekerja di perusahaan ternama bernama Bricom.
Dengan kata lain, kantor Bricom disegel oleh pemerintah Korea. Walaupun perusahaan itu mengaku memiliki obat penawarnya dan akan bertanggung jawab. Dari situlah mereka mengejar orang-orang terdekat Ryu. Pemerintah harus tahu motif apa yang membuatnya seperti ini. Ternyata sumber dari beberapa info mengatakan pihak Bricom lah yang harus bertanggung jawab penuh. Karena Ryu sendiri bekerja dan menciptakan hasil temuannya. Namun dia dituduh dari hasil temuannya telah membunuh rekan-rekannya untuk sebuah eksperimen. Yang dimana membuat Ryu dipecat dan kasus ditutup dengan alasan kecelakaan kerja. Ditambah lagi hasil penemuannya itu dicuri dan dipatenkan oleh perusahaan tersebut untuk tujuan senjata. Hal ini membuat Ryu sakit hati hingga melakukan aksi teror. Setelah aksi menegangkan, mereka harus mencari lokasi pendaratan terdekat yang berada di negara Jepang. Namun karena pemberitaan di media menyebar ke seluruh dunia, akhirnya negara itu menolak. Walaupun ditolak, sang pilot tetap bodoh amat, yang penting harus segera mendaratkan. Saat itulah Angkatan Udara Jepang memberikan tembakan peringatan dari pesawat jet untuk menjauhi zonanya. Tidak ada pilihan lain, pilot itu pun langsung meninggalkan area Jepang. Atas kejadian itu, pihak Jepang meminta maaf melalui media. Walaupun sudah ada obat penawarnya, tapi mereka masih kurang yakin karena penawarnya itu belum pernah diuji coba. Alhasil pemerintah pun juga tidak bisa apa-apa atas tindakan itu. Di sisi lain, salah satu menteri meyakini bahwa penawaran itu bisa bekerja. Tapi salah satu dari pemerintah mereka tidak yakin betul dengan reaksi dari obat penawar. Akhirnya mereka ditarik paksa untuk ke bandara terdekat di kawasan Korea. Lagi-lagi berita itu sudah menyebar. Kali ini warga setempat dan seluruh rakyat Korea menolak pendaratan itu. Sampai-sampai para pendemo turun ke landasan udara. Mereka takut virus yang terbawa di pesawat akan menular. Karena obat penawarnya masih kategori abu-abu dan belum pernah diuji coba. Dengan kata lain, mereka yang berada di dalam pesawat pasrah dan sadar diri demi kelangsungan orang banyak. Dari sinilah perbincangan sesama pilot berlangsung. Tujuan dia bersama anaknya pergi ke Hawaii untuk mengobati luka eksim anaknya. Dikarenakan daerah Hawaii masih memiliki udara bersih. Park Ju juga meminta maaf atas insiden dulu yang sebenarnya mereka sudah saling kenal saat masih satu maskapai penerbangan. Park Ju juga mengorbankan istrinya demi menyelamatkan ratusan orang. Sang pilot pun sudah bisa menerima, terlebih lagi posisinya dalam keadaan darurat. Di cerita ini memang tidak diperlihatkan oleh sutradara. Di sana juga sudah banyak keluarga-keluarga penumpang yang berkumpul berharap-harap cemas ingin menyaksikan pendaratan itu. Di tempat yang berbeda, Detektif Lee mengancam para peneliti agar dirinya dijadikan bahan eksperimen untuk mengetahui reaksi obat penawar. Dosis virus tingkat tinggi disuntikan sebanyak-banyaknya sampai-sampai dia tidak tersadar. Barulah sang mantan kapten berpesan melalui radio memberi kabar yang didengar live lewat media. Dengan berat hati demi keselamatan orang banyak, mereka tidak akan mendarat. Dalam artian akan mendarat di laut lepas, yang sudah pasti mereka akan mengalami kecelakaan hebat. Suasana harus sangat terlihat jelas dari semua orang di sana. Isak tangis pun tidak bisa tertahan lagi. Satu persatu dari awak penumpang memberikan pesan-pesan terakhir untuk mereka. Dan setelah itu semua radio satelit di dalam pesawat dimatikan untuk menuju laut samudra lepas. Kembali ke tempat eksperimen yang awalnya tidak akan berhasil, akhirnya ada perubahan. Pulih secara perlahan, yang terbilang obat penawarnya berhasil menunjukkan sebuah reaksi. Namun sial, radio dan satelit pesawat sudah dimatikan oleh sang kapten. Padahal obat penawarnya sudah paten dijamin berhasil. Lalu ada salah satu keluarga korban yang masih bisa berkirim-kirim pesan dari pesawat. Dengan pesan itulah akhirnya para penumpang senang akan kabar gembira dan memberitahu Park Ju untuk pendaratan darurat. Setelah kejadian itu, mereka mengadakan syukuran dan bersalam-salaman. Disitulah terlihat Sersan Lee menjadi cacat permanen. Hal ini dia lakukan demi istri tercinta dan orang banyak. Lalu film pun selesai.